Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 5 Agustus 2024, tema perenungan Memelihara Kesatuan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 1-6 berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada perkataan peribahasa Mandarin mengenai kepemimpinan seperti kalimat ini. Seperti pasir bertebaran. Artinya tidak ada persatuan dan kesatuan yang sering terjadi di dalam suatu kumpulan atau organisasi, di mana pemimpin kurang berwibawa dan tidak dapat memimpin bawahannya, sehingga mudah terjadi perpecahan. Gereja bukanlah perkumpulan orang-orang seperti dalam suatu organisasi, tetapi persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita yang dipanggil keluar dari kegelapan masih diizinkan tinggal di dunia ini, memiliki karakter dan nilai-nilai berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik dan perpecahan. Inilah yang harus dihindari. Paulus di sini bukan berbicara tentang wibawa seorang pemimpin, tetapi ia menasihati jemaat Efesus untuk memelihara kesatuan dengan beberapa prinsip kesatuan harus dibangun berdasarkan konsep kesatuan mencakup kesamaan dan keberagaman. Dari 3 pasal pertama, ia berbicara tentang doktrin dan selanjutnya ia berbicara tanggung jawab dan kewajiban seorang murid Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 1-16, Paulus memberikan nasihat hidup dalam kesatuan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 17-5 ayat 17, membahas hidup dalam kesucian. Pasal 5 ayat 18-6 ayat 9 dalam keharmonisan, dan terakhir pasal 6 ayat 10-24 mengenai hidup dalam kemenangan. Dari kata sambung yang dipakai, sebab itu dan supaya, menunjukkan bahwa nasihat-nasihat ini ada berhubungan dengan ayat sebelumnya. Murid Kristus harus memahami panggilannya dan harus mewujudkan panggilan itu dengan landasan bersumber dari relasi antar pribadi dalam Tritunggal. Sikap murid Kristus harus hidup sesuai dengan panggilan untuk menerima sesama murid Kristus. Hal ini diwujudkan dalam kasih sebagai pengikat kesatuan. Dengan karakter kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang merupakan dasar kesatuan, di sini murid Kristus harus menyadari bahwa kita dipanggil ke dalam sebuah kesatuan, yaitu kesatuan roh. Kesatuan itu perlu diusahakan dan diperjuangkan dengan bersandar kepada firman Tuhan, memelihara kesatuan roh, memiliki kesamaan prinsip-prinsip kesatuan yang dibangun dengan fondasi, yaitu satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Marilah kita meresponi panggilan terhadap karya Allah untuk bersatu di gereja lokal maupun antar gereja lokal. Bukan hanya kesatuan karena terikat dalam sebuah organisasi, tetapi bersatu karena kasih yang datang dari hati. Gereja pastinya memiliki beberapa kesamaan yang merupakan titik tolak terwujudnya kesatuan.
namun juga memiliki keberagaman yang jangan dipandang sebagai sekat-sekat pemisah, tetapi keberagaman yang memperlengkapi dan mengisi kesatuan. Kesatuan dengan Kristus dimulai dari kesatuan kekal Allah untuk menyelamatkan umatnya di dalam dan melalui Yesus Kristus.